Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Beda kelas antara Ustadz Abdul Somad dengan Profesor Panji Gumilang. Bukan karena saya pro dengan Panji Gumilang dan juga tidak kepada Ustadz Abdul Somad, tetapi dapat kita lihat sepak terjangnya. Mungkin mereka juga memiliki kelemahan di sisi masing-masing. Mereka punya kelebihan di sisi masing-masing juga. Tetapi pada kali ini saya mau melihat dengan cara pandang saya secara pribadi, dan mungkin ada banyak orang juga yang melihatnya secara berbeda. Saya senang karena kita dapat belajar dari beragam pandangan, dari beragam pemikiran, dari orang-orang hebat yang menurut saya dapat kita pelajari dan kita terapkan. Nah, pada kali ini teman-teman kita melihat bagaimana respon daripada Ustadz Abdul Somad terhadap Profesor Panji Gumilang yang baru-baru ini begitu viral. Teman-teman boleh mengikuti sampai akhir, jangan skip supaya teman-teman supaya teman-teman gak gagal paham, tapi mengerti apa yang disampaikan. Di awal video bahwa Ustadz Abdul Somad begitu rasa ada marah kepada Profesor Panji Gumilang, dan lihat apa yang disampaikan oleh Profesor Panji Gumilang mengenai toleransi yang harus diterapkan di Indonesia. Itulah sebabnya saya mengangkat video ini, bukan maksud apa-apa, karena saya melihat bagaimana profesor ini menekankan toleransi antar umat beragama. Ini dia videonya. Sudah lebih setengah abad, hampir satu abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaikum, Afeno salam alaikum. Itu salam Yahudi, bodoh. Pendidikan itu membawa kemajuan. Tadi kaitannya juga saya sebut bahwa Indramayu secara keseluruhan tertinggal di bidang pendidikan. Bukan tertinggal, IPK-nya. IPK-nya 5,5. Tentu kalau kita sebut bahwa pendidikan itu kan jalan untuk orang cerdas tercerahkan, kan ruang ini sulit untuk masyarakat awam yang tidak punya dana. Kita secara umum kan terkendala pendidikan itu tidak bisa ditempuh karena dana nih. Masyarakat yang tidak punya uang tidak bisa tinggi sekolah. Bagaimana pendapat saya? Untuk orang berlomba-lomba sadar bahwa memang bagaimanapun caranya harus pendidikan. Kita ini rakyat atau pemerintah? Dari sudut masyarakat. Nah, iya. Masyarakat itu bisa berjalan tanpa pemerintah. Jadi ini kewajiban pemerintah. Mestinya malu pemerintah entah daerah, entah pusat. Jangan tatkala malu begitu diserahkan pada rakyat. Itulah rakyat gak mau berusaha. Nah ini gitu. Tuh. Kan kita bernegara ini menyatukan diri. Dulu ada Jong Islam Tempong, Jong Java, Jong Batak, Jong mana-mana, lebur Jong Indonesia. Ingin kalau sudah mempunyai pemerintah yang sah, itu memperhatikan rakyat yang berbagai-bagai ini. Yang malu bukan mestinya rakyat, bukan. Rakyat ini gak pakai pemerintah juga bisa makan. Yang malu itu mestinya pemerintah, entah pusat, entah daerah. Kekayaan segini luas, lautan, untuk menjadi lemah. Daratan begitu luas, kok kurang makan? Bukan rakyat yang salah yang mengatur negara.
harusnya 60% itu memang budget pendidikan. Oh, nggak usah budget begitu, dididik. Kalau budget nanti ya banyak yang hilang, dididik. Untuk menjadi manusia yang terdidik. Nah itu tadi konsepnya, pusatkan di desa. Desa ada pusat pendidikan. Jangan pusat pendidikan itu semua di Jakarta, di desa. Dengan wajib belajar. Kalau sudah mewajibkan kan mendanai. Dan rakyat ini membayar pajak. Jangan pernah dikecilkan hasil pajak itu. Jadi jangan dialihkan ke rakyat. Rakyat itu sudah membayar pajak, segala macam aturan ditaati. Mestinya nuntut, kok masih miskin begini gimana ya? Jadi kalau pusatnya itu di desa, pembangunan itu, Jakarta Pusat bolehlah. Punya sawah nggak Jakarta? Oh, besar. Ada sawah besar. Punya gunung nggak? Gunung Sahari. Yang ada sawah dan gunung itu desa. Ayo kita kotakan desa ini. Sumber pangan ada di desa. Sumber rakyat ada di desa. Sumber kekayaan ada di desa. Baik desa nelayan maupun desa darat. Jadi jangan disalahkan rakyat yang mengatur negara ini. Juga jangan disalahkan, ayo diajak membangun desa. Jadi nanti kementeriannya Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa. Undang-undang desa kan sudah ada sebenarnya. Ya undang-undang itu kan bisa diamandir. Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa. Bulognya jangan berdiri sendiri. Masukkan Dirjen Ketahanan Pangan. Itu ada di situ Bulog. Jadi nggak sendiri-sendiri begitu buat kebijakan pertanian beda, Bulog beda, rakyat beda. Itu termasuk Bulognya ditangani, termasuk pemerintahan desa. Saya minta waktu juga. Saya kebetulan membaca buku dari Bapak C.H. Robi Zimanullah tentang Al-Zaitun. Asasi yang disebut dalam buku itu, bagaimana toleransi dilakukan atau digelar di Al-Zaitun. Yang menulis Pak Robin kok saya ditanya. Ya tentu kan gagasan pemikirannya kan dari Bukan, yang menulis Pak Robin yang nanya ke saya bagaimana. Tanya pada penulisnya. Saya mohon apa yang membuat Syekh juga selalu melihat bahwa jalan kemanusiaan itu dengan toleransi. Nah, toleransi itu satu kehidupan pribadi, sama halnya dengan agama. Toleransi itu sikap. Jadi kalau sikap pribadi itu dipenuhi toleran, itu sudah indah dunia ini. Seperti agama lah. Agama kan pribadi. Tidak ada agama untuk umum itu. Tapi agama cenderung memisahkan itu. Oh enggak juga menyusahkan kalau kita tidak menghayat. Oh tidak pernah, karena pribadi kok. Saudara saya cubit sakitnya. Saudara mencubit saya sakit. Apakah karena saudara Nasrani terus saya cubit nggak sakit? Sakit, Muslim nggak sakit. Keluarlah toleran, jangan nyubit. Itulah kemanusiaan. Beragama itu supaya jangan saling nyubit. Sakit dicubit itu. Tapi saling senyum boleh. Maka tidak pernah memisahkan. Itulah toleran. Saya ketika baca bagaimana Al-Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani
menggelar Natal di Al Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa bagi Biasa. Jangan-jangan Anda yang menganggap gak biasa itu. Kalau saya biasa. tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum. Individu. Persatuan Indonesia itu adalah dari rakyat. Individu itu biasa, yang biasa dikatakan gak biasa. Menimbang jangan selalu umum. Nah, iya, jangan pernah menimbang sesuatu, oh pandangan umum begini. Terus kalau kita berjalan, oh nggak pas dengan pandangan umum maka salah. Jangan. Itulah kehidupan. Apa salahnya? Mereka menjalankan agama, kita juga mentolerir agama. Bukankah akan menjadi damai? Akan menjadi damai. Anda kalau tahu, pada ketika itu polisi yang katanya melindungi rakyat itu melarang. Apa saya bilang? Boleh saudara melarang, tapi serahkan pada saya. Kalau dasar Anda, dasar polisi melarang, takut menimbulkan huru hara dan lain-lain, serahkan saya. Tangkap saya kalau ada kejadian apa-apa. Itu kan itu polisinya senang. Nah itu karena apa? Umum. Ya, dipukul rata. Orang kalau belum membawa toleransi itu di dada dan belum menanamkan agama itu di dada, itu jadi halal, yang haram lah, yang bid'ah lah. Kehidupan kemanusiaan nggak ada yang beda. Karena apa? Itu dari ajaran ilahi. Yang bid'ah itu yang mengharam-haramkan itu bid'ah, bukan Tuhan, bukan apa. Kita tanamkan. Kenapa? Ini pusat yang kita tanya. Sebelum nanya pada Tuhan bagaimana? Nanya dulu. Cocok ya saya lakukan ini. Cocok, oh ya. Oh perintahmu memang cocok. Termasuk ketika Syekh juga meminta diajarkan bahasa Ibrani di bahasa setan juga saya pelajari supaya ngerti. Apalagi ini bahasa agama. Kalau setan itu punya bahasa saya pelajari supaya saya bisa menekan leher setan. Ibrani itu bukan satu hadis. Bahasa umat beragama, bahasa para nabi. Belajar bahasa Ibrani, termasuk menyanyikan lagu Haleluya. Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat Indonesia yang punya Tuhan. Haleluya, besarkan Tuhan. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan? Jadinya seperti hari ini korupsi. Kenapa? Mengecilkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan, nggak korupsi. Itu sama dengan bertahlil itu. Haleluya. Bisa ceritakan Syekh, waktu yang kami tahu Syekh dan rombongan membawa anak-anak Al Zaitun juga ke gereja GPB Koinonia di Matraman, Jakarta Timur. Keinginan Syekh untuk menunjukkan pada publik Indonesia inilah orang toleransi. Saya tidak ingin menunjukkan, saya melakukan kata hati toleransi saja. Adapun nanti orang lain mengatakan, oh itu ya toleransi. Kalau nggak setuju silakan, setuju silakan, nggak setuju silakan. Itu persahabatan. Kalau persahabatan pribadi sudah sering
saudara-saudara kita dari Koinonia sudah pernah datang. Lah saya datang. Majelis gereja sana. Nah, disuruh pidato di altarnya itu. Pidato itu bahasa Indonesia, khotbah itu bahasa Arab. Kami juga mengamati, saya bergaul dengan banyak kalangan, termasuk di komunitas kami misalnya wartawan senior Bapak C.H. Robin Simanoplan ini, ada juga tokoh gereja yang kami banggakan, Ahmad Syahaan dulu yang mengajarkan Ibrani di Al-Zaitun, bahasa Ibrani. Banyak tokoh Kristiani yang datang ke Al-Zaitun belajar. Ya, bagaimana menjaga persahabatan ini kita tidak terganggu karena agama. Ya, nggak bisa bersahabat kalau kita terganggu agama. Agama jangan dijadikan pengganggu. Agama itu penenteram hati. Dan sifatnya pribadi. Tapi bisa jadi pengganggu. Selama kita itu manusia, kemudian sahabat-sahabat kita itu juga manusia, apa yang menjadi penghalang? Dan kita tumpahkan kasih sayang pada ternak yang kita pelihara, ternak. Nah, kenapa sesama manusia jadi penghalang? Kan? Berarti beragamanya nggak benar. Bukan agamanya, beragamanya tidak benar. Beragama untuk membentuk pagar persahabatan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di awal video ini. Memang durasinya sedikit, teman-teman boleh melihat secara utuh di video-video tersebut, di video yang lain. Tetapi yang saya soroti poin itu, bagaimana dia akhirnya marah, bahkan mengatakan sesuatu hal yang tidak pantas dan identik merendahkan Profesor Panji Gumilang. Kita semua ini berbeda pandangan, tetapi mari kita merajuk di dalam kesopanan walaupun kita berbeda pandangan, teman-teman, ya. Nah, kita dapat juga melihat apa yang disampaikan oleh Profesor Panji Gumilang mengenai toleransi. Ternyata dari sini saya semakin memahami apa yang sebenarnya terjadi di Al-Zaitun, teman-teman. Secara pribadi saya mendengar tentang Al-Zaitun, saya dengar dari sana siapa, bahkan pemimpinnya kita tahu, bagaimana undangan-undangan kepada pendeta-pendeta datang ke sana, bahkan orang-orang Kristen datang ke sana, bahkan menghadiri, bahkan secara langsung Profesor Panji Gumilang juga mengajak santrinya mengunjungi gereja. Teman-teman, dan yang paling membuat saya juga luar biasa, ketika dari video tadi teman-teman boleh simak bahwa di Al-Zaitun pernah ada dari golongan Kristen yang mengajar bahasa Ibrani. Itu luar biasa, teman-teman. Ya, otomatislah mereka akan memahami bahasa Ibrani, bahasa-bahasa orang Yahudi. Maka itulah yang memungkinkan Profesor Panji Gumilang dapat menghafal dan mengetahui tentang salam Yahudi yang begitu viral dan mencemaskan banyak orang. Bagi saya tidak ada yang saya pro sana pro sini, tapi saya belajar untuk mencoba mendudukkan cara berpikir mereka. Bukan kita tidak tahu sepak terjangnya Ustadz Abdul Somad, kan? Bukan kita tidak tahu apa yang dia lakukan selama ini. Bahkan penghinaan-penghinaannya kepada kekristenan, khususnya tentang salib, yang begitu lempam seperti jalan tol, dia tak diproses, ya toh? Nah, kita bisa tahu itu. Bahkan dia ditolak dari Singapura karena apa coba? Itu harusnya menjadi bahan pertimbangan-pertimbangan bagi banyak orang untuk menentukan siapa yang harus didengar. Jadi ada ternyata orang seperti itu, teman-teman. Saya tidak membenci Ustadz Abdul Somad, tetapi apapun yang pernah dia katakan mengenai kekristenan, khususnya penghinaannya terhadap salib, bahkan nyata-nyata dia ditolak di Singapura karena apa yang dia ceramahkan selama ini di media, itu menjadi bahan pertimbangan orang-orang tertentu termasuk negara tetangga untuk menghadirkan atau untuk ceramahnya Abdul Somad di sana. Jadi kalau kita bisa menimbang dan melihat, mari kita lihat secara gamblang dan baik. Dan
belajar toleransi dari Profesor Panji Gumilang, tidak ada salahnya. Dia membuka ruang, dia membuka kebebasan bagi antar umat beragama. Dia mengajarkan sesuatu bagi santri-santrinya yang menurut banyak orang itu tidak lazim, bahkan tidak boleh. Tapi Profesor Panji Gumilang melihat secara merata bahwa kita ini berbeda, tetapi kita harus menerapkan nilai-nilai daripada toleransi itu. Karena itulah yang dapat mengikat keperbedaan di tengah-tengah bangsa kita ini. Maksud saya memutar video ini tidak ada maksud apapun. Tidak ada saya pro kepada Profesor Panji Gumilang dan juga Ustaz Abdul Somad. Tapi saya menilai dan melihat dan mendudukkan dari apa yang mereka sampaikan soal toleransi, soal kebagaimanaan kita memperlakukan orang lain. Ya, ada orang beragama merasa paling beragama dan mereka mengkafir-kafirkan orang lain dengan mudah. Itu tadi yang dikatakan oleh Profesor Panji Gumilang. Merasa mereka yang paling punya agama, lalu mudah sekali mereka mengkafirkan orang lain. Ini halal, ini tidak boleh, dan segala macam. Dan itu dilakukan untuk orang lain. Itu bukan toleransi. Toleransi itu membuka ruang kepada keperbedaan dan menerima mereka dengan baik dan menerima apa yang mereka lakukan. Itu namanya toleransi. Nah, itulah yang mungkin dilakukan oleh Panji Gumilang dan dianggap orang-orang seperti orang-orang saat ini yang memandang dia bid'ah dan sesat. Bagi saya secara pribadi, tetap ketika orang memandang dia seorang yang sesat atau lain sebagainya, saya tetap mengatakan bahwa dia memiliki pemikiran yang baik untuk bangsa kita, untuk negeri kita, untuk menjamin kebagaimanaan bangsa kita ini yang diletakkan di atas dasar Pancasila sebagai kekuatan yang paling dahsyat untuk menjaga bangsa ini. Itu saja yang saya lihat, tidak ada yang lain. Karena kasih kepada Tuhan harus terlihat kepada sesama. Kasih kepada Tuhan harus berdampak kepada sesama untuk saling mengasihi. Teman-teman, tidak usah kepanasan. Saya hanya ingin berbagi. Saya belajar dari kedua belah pihak bahwa mereka berbeda pandangan, mereka berbeda pemikiran, berbeda kecerdasan, tetapi itu bisa mencerdaskan orang-orang yang melihat dari berbagai macam sisi. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.